Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin di setiap hari Senin. Pada hari ini Senin 26 Muharram 1442 Hijriah atau 14 September 2020, di studio Ibnu Hajar Boarding School bersama Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, yang akan membahas kitab Sayyidul Khatir dengan tema ulama penghancur agama. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi langsung kepada Al-Ustadz, silakan bisa melalui telepon atau pesan singkat. Kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke Islamic Center Imam Ibnu Hajar, silakan bisa melalui Bank BNI Syariah di nomor rekening 026 361 7025. Kami ulangi, 026 361 7025. Atas nama Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, konfirmasi di 0811 111 2192. Kami informasikan juga SMP Ibnu Hajar Boarding School menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021 2022 untuk tingkat KBTK sampai Mahad Ali. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi di 0811 1541 305. Kami ulangi, 0811 1541 305. Alhamdulillah, Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, sudah siap memberikan materi pada pagi yang cerah ini. Dimohon kepada seluruh pemirsa untuk mencatat ilmu yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan kemampuan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dimohon kepada pemirsa yang ingin bertanya jawab langsung kepada Ustadz, bisa langsung melalui via telepon atau pesan singkat. Kepada Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman, pemirsa TV-TV Islam, TV-TV Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seluruh yang mengikuti kajian pagi ini melalui saluran-saluran digital streaming, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita semua kelapangan hati dan ketenangan pikiran dan beningnya nurani untuk menangkap kebenaran Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, kesempatan ini kita mengambil tema ulama penghancur agama. Hashtag ini kita ambil dari ungkapan al-muallif rahimahullahu ta'ala Abul Faraj Ibnu Jauzi dari kalimat ta'ammaltu iqdamal ulama. Setelah saya renungkan beberapa ulama yang kecebur bil iqab, di dalam siksaan Allah, ala syahawati atau ala syahawatin nafsil manhi anha,
kecebur ke dalam sesuatu larangan Allah, syahwat yang dilarang Allah, yang mendatangkan iqab, yang mendatangkan siksaan pedih nanti di akhirat. Dari sini kita simpulkan ulama penghancur dunia. Kenapa dia penghancur agama, maaf. Kenapa dia menghancurkan agama? Karena dia itu tahu, mengerti, melanggar, menestakan agama itu dilarang. Dia bagaikan lilin yang menyala, menerangi orang lain, tetapi membakar dirinya sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, "Mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti orang yang menyalakan qatilah, yaitu dimar, dengan cara membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Maka teguran berat Allah kepada mereka juga di dalam surat Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Adakah engkau memerintahkan satu kebaikan, melupakan diri kamu sendiri, padahal yang membaca Alkitab itu kamu? Di mana akal sehat kamu? Coba kita mendapatkan ungkapan yang sangat kasar. Afala ta'qilun? Otakmu itu di mana? Kamu yang mengajak kebaikan, kamu yang menghantarkan manusia kepada hidayah, kamu yang memberikan pencerahan, ternyata diri kamu sendiri gelap, diri kamu sendiri hancur dan bahkan menghancurkan agama. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini bukan Ibnul Jauzi, di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, beliau mengatakan penghancur agama itu ada 4. Yang pertama, orang yang mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Jelas merusaknya, menghancurkannya itu lebih berat. Ini di dalam konteks prakteknya di luar agama dilakukan oleh tokoh-tokoh Nasara, ya, ahli ibadah yang bodoh di dalam Islam. Dia mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya, belum ada penjelasan dalil-dalilnya, belum ada keterangan hujjah dari agama. Otomatis ini adalah menghancurkan agama, menistakan agama sekaligus. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini adalah orang di luar agama. Kita adalah alimnya Yahudi yang mengetahui berbagai macam isi Alkitab, tetapi dia nudai, dia nestakan. Di dalam Islam, ulama-ulama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum minal a'immatil mudillin. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah para imam agama, ulama agama yang menyesatkan. Maka betul kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ya, atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu caranya membaca, bahwa orang itu di dalam hidup ini selalu mengikuti ahli ibadah dan alimnya.
Kalau ahli ibadahnya bodoh, alimnya fajir jahat, melakukan berbagai macam pelanggaran, maka rusaklah manusia ini secara umum dan khusus. Kemudian yang ketiga, penghancur agama, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, adalah orang yang bodoh dan tahu dia itu bodoh tapi tidak mau belajar. Dan yang keempat adalah orang yang melarang orang lain untuk belajar, menghalangi. Inilah tindakan orang-orang munafikun. Idza ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kau perhatikan orang-orang munafik itu menghalangi agama Allah sekuat tenaganya. Bismillah. Ikhwani fillah. Sekarang kita sampai kepada satu penjelasan Imam Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ta'ammaltu, saya renungkan, iqdamal ulama, ya, kejeburnya ulama, bil iqab, di dalam satu siksaan yang berat, ala syahawatin nafsil manhi anha, karena melakukan perkara-perkara syahwat. Ulama bukan terkena penyakit syubhat karena di sana ada penjelasan ilmu, di sana ada melimpah dalil. Tetapi yang ada adalah kecebur ke dalam berbagai macam pelanggaran. Mas, air panas, Mas. Ya. Dan ini adalah penyakit agama yang berat. Penyakit agama itu ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu merusak pola pikir manusia. Makanya orang yang terkena syubhat itu biasanya yang miring pola pikirnya. Syahwat yang digerogotin adalah pola tingkah lakunya. Makanya kalau keduanya ini sudah ada pada diri seseorang yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Masya Allah, ini surat yang perlu direnungkan seorang alim. Bagaimana seorang alim yang akhirnya kecebur ke dalam berbagai macam pelanggaran, ya, kecebur ke dalam berbagai macam penistaan agama. Nasallallahu al-afiyah, ya. Yang di situ kita sayangkan, ya, mereka mengerti agama, mengerti ad-din. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina." Watlu 'alaihim, bacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, yaitu cerita tentang orang yang telah kami berikan ayat. Berarti alim diberikan oleh Allah kemampuan menguasai ilmu. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wahai Muhammad, kisahkan sebuah cerita di mana ada kehidupan sosok sang alim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang melimpah. Ya, diberikan kesempatan belajar di Mekah, Madinah yang cukup lama. Fansalakha minha, ternyata dia itu keluar dari agama, mengkhianati ayat-ayat Allah, mendistorsi Islam. Bahkan dia keluar dari ajaran Islam. Ya, tercerabutnya agama Islam dari dirinya seperti ditariknya rambut dari adonan roti. Makanya sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi mengatakan, "Fara'aituha", saya lihat, "martabatan tuzahimul kufra",
suatu kondisi yang sampai pada tingkatan kekufuran. Nasallallahu al-afiyah. Allahu Akbar. Fa'adba'ahu syaitanu, sehingga kehidupannya diikuti oleh syaitan. Masya Allah. Jadi bukan dia hanya sekedar pengikut syaitan di dalam firman Allah ini, akan tetapi hidupnya diikuti oleh syaitan. Allahu Akbar. Jadi syaitan ini mengikuti dia, Pak. Ya. Bismillah. Syaitan itu menjadi pengikutnya. Ini kan suatu kondisi yang sangat mengerikan. Suatu kondisi yang sangat memilukan. Sosok agama panutan ternyata diikuti oleh syaitan. Bukan hanya pengikut syaitan. Syaitanlah yang mengikuti dia. Syaitanlah yang bermakmum kepada dia. Bahkan di sini dia menjadi imamus syaitan. Ya, fa'adba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, kehidupannya diikuti oleh syaitan dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Inilah yang digambarkan oleh Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah saya jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dia memberikan satu inspirasi keburukan, pikiran-pikiran menyesatkan, dan juga gagasan-gagasan yang menyimpang satu dengan yang lainnya untuk disebarkan. Zukhrufal qawl. Kenapa, ikhwah sekalian, dikatakan zukhrufal qawl? Karena kadang-kadang gagasan yang busuk itu diargumentasikan dengan bahasa yang ilmiah. Kadang-kadang pikiran-pikiran yang nyeleneh itu dibahasakan dengan suatu bahasa yang gentle, ungkapan yang ilmiah, yang sistematik, sehingga kadang-kadang lolos menjadi disertasi. Coba bayangkan, bagaimana seorang yang memiliki gagasan zina itu halal, lolos menjadi disertasi? Itu bukankah bagian daripada zukhrufal qawli ghurura? Dan itu sekarang banyak. Kemungkaran diargumentasikan dengan satu pola-pola yang sistematik, dengan cara-cara yang ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang sangat runut, sehingga orang awam banyak tertipu dengan kondisi tersebut. Dilanjutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau saya mau, saya akan angkat mereka menjadi sosok panutan. Bahkan Masya Allah, inilah semuanya berdasarkan ketetapan dan juga takdir Allah. Gimana ada sebagian orang kalau dikehendaki oleh Allah menjadi penghuni surga, tetapi subhanallah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kenapa? Karena asalnya ilmu agama itu mengangkat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Betapa banyak di kalangan orang-orang yang dulu rendahan menjadi mulia karena ilmu. Siapa Al-Hasanul Basri? Lahir dari keluarga budak, menjadi orang yang hebat. Siapa Muhammad ibnu Sirin? Dia adalah keluar dari keluarga budak menjadi orang yang hebat. Siapa sekarang ini? Atha ibn Abi Rabah, seorang Afrika budak. Karena terangkat oleh ilmu itu sehingga dia bisa menjadi mulia. Bahkan disegani oleh para tokoh, disegani oleh para raja, dan juga para pemimpin, sultan, perdana menteri, dan para menteri. Tapi ternyata ini adalah jatuh. Walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi dia ditetapkan oleh Allah tinggal di bumi, wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya.
yang tidak lain adalah Bal'am. Di dalam suatu cerita yang diturunkan oleh banyak ulama ahli tafsir, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabari dan Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, tidak lain adalah Bal'am, seorang ulama yang memiliki karamah mustajabud da'wah. Kemudian karena kepincut dengan dunia, diberikan hadiah oleh Bani Israel untuk mendoakan pasukan Nabi Musa supaya kalah. Akhirnya dia melakukan, tetapi terpental. Akhirnya dia memiliki gagasan, kalau kamu ingin menghancurkan pasukannya Musa alaihissalam, kirimkan wanita-wanita cantik, maka dia akan lumat, mereka akan luluh dan hancur. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fattaqu fitnatan nisa, waspadalah terhadap fitnah perempuan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah pertama kali Bani Israel ada di dalam perempuan. Makanya Rasulullah SAW juga menegaskan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa, aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih menghancurkan laki ketimbang perempuan. Makanya banyak tokoh agama yang akhirnya dihancurkan oleh perempuan, tidak berdaya di depan perempuan. Bahkan Allah katakan tentang perempuan-perempuan Nabi Yusuf, inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu muslihat mereka itu adalah dahsyat. Makanya banyak laki-laki, tokoh-tokoh agama bertekuk lutut kepada perempuan, bahkan bukan hanya bertekuk lutut, ditekuk-tekuk sama perempuan, karena dahsyatnya fitnah perempuan tersebut. Makanya tidak aneh ada seorang ustadz yang selingkuh dengan perempuan, ada seorang tokoh agama yang melakukan affair dengan perempuan, ada di antara mereka yang mengerti dalil, mengerti agama, kecebur ke dalam berbagai macam pelanggaran syahwat perempuan. Nas'alullah al-afiyah. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan mereka adalah seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, kau kasih makan juga menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhath, enggak kau kasih makan juga menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, itulah perumpamaan kaum tokoh ulama yang diberikan segudang dalil, diberikan melimpah ilmu, tetapi akhirnya dia dan tindakannya mendustakan dalil-dalil tersebut, mendustakan agama yang dia tak ketahui, ilmu yang dia miliki. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, ceritakan kisah mereka dengan benar berdasarkan fakta dan data agar mereka itu berpikir. Maka dari sini sejarah itu adalah dasarnya adalah fakta, dan sejarah itu harus bisa dinalar dengan cara ilmiah. Beda dengan dongeng, legenda, rata-rata adalah khurafat, tidak ilmiah. Kita lanjutkan. Sosok laula, kata beliau, fara'aituha martabatan tuzahimul kufra, saya perhatikan dia itu melakukan suatu perkara yang hampir pada tingkatan kekufuran. Laula talawuhu ma'ana, kalau seandainya tidak ada interpretasi lain, di mana wa huwa anna an-nas 'inda muwaqa'atil mahdhur, secara umum manusia itu ketika melakukan pelanggaran yang qasimuna, terbagi dengan beberapa level. Kalau bukan karena ini, kita bisa katakan dengan kalimat kufur. Kenapa? Dia tahu dalil, dia mengerti tentang salahnya ilmu, dia mengerti tentang bagaimana amanah ilmu, bagaimana tanggung jawab seorang ulama, tetapi ternyata dia melakukan pelanggaran pertama kali. Cuman di sana ada satu tafsiran yang membuat akhirnya apa yang dia lakukan itu bisa
ditolerir dalam konteks tidak sampai mungkin kepada kekufuran gitu loh. Tapi tetap aja maksiat, tidak sampai kepada kekufuran. Kenapa? Karena faminhum di antara mereka ada yang melakukan pelanggaran itu bil mahdzur jahil. Bismillah. Jadi bodoh terhadap larangan. Faminhum jahil bil mahdzur. Di antara mereka karena bodoh terhadap larangan tersebut. Annahu mahdzur, bahwa itu adalah dilarang. Fahadha lahu naw'u udhrin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Kenapa orang jahil itu dimaafkan? Termasuk di dalam konteks kekufuran. Maka orang yang mengatakan bahwa tidak ada uzur di dalam masalah kekufuran itu adalah satu pernyataan yang tidak sesuai dengan dalil dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kenapa? Karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Kalau orang lupa saja dimaafkan, padahal lupa itu kondisi yang dulunya tahu kemudian sekarang tidak tahu karena lupa. Apalagi orang yang tidak pernah tahu sama sekali karena kebodohannya. Lebih layak untuk dimaafkan. Itu kan gitu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Fahadha lahu naw'u uzrin. Maka orang tersebut adalah diuzur. Makanya dari sini juga penegasan Imam Ibnul Jauzi bahwa uzur di dalam masalah kekufuran itu ada bil jahli, karena kebodohan. Wa minhum man yadhunnul mahdhura makruha. Ada di antara mereka melakukan pelanggaran karena pelanggaran yang haram tersebut dia yakini hanya makruh wala muharrama, bukan suatu yang diharamkan. Ya, contoh aja, banyak kiai yang merokok karena dia meyakini bahwa rokok itu makruh. Nah kan gitu. Sehingga dia tetap merokok. Tapi yang nggak benar itu udah tahu itu bahaya, dia sakit-sakitan, bahkan tiap ceramah batuk-batuk, masih aja juga ngerokok dengan berdalih, kalau saya nggak ngerokok berarti bukan kiai. Makanya ciri khas kiai itu ngerokok, kata dia. Fahadha qaribun minal awal, ini masih dekat dengan yang awal, artinya masih dekat tetapi sudah masuk ke dalam tingkatan lebih berat. Wa rubbama dakhala fi hadzal qismi Adam, yaitu mungkin saja orang-orang yang masuk dalam tingkatan ini adalah Adam, di mana Adam alaihissalam ketika dia sekarang memakan buah khuldi atau pohon yang dilarang, dia mengetahui bahwa wah, ini enggak haram, cuman hanya sekedar makruh. Ya, barangkali Allah Subhanahu wa taala masih mentolerir kan gitu. Wa minhum man yata'awwal, atau di antara mereka mencoba untuk mencari takwilnya. Kama yuqalu inna Adam nuhiya an syajaratin bi'ainiha, di mana Adam itu dilarang memakan buah khuldi itu pohon khusus, yang lainnya tidak. Nah, Adam ini memakan pohon sejenisnya, tapi bukan yang ditunjuk itu. Ya. Fa'akala min jinsiha la min 'ainiha. Dia tidak memakan buah dari pohon yang diisyaratkan untuk dilarang makan, tetapi pohon-pohon lain yang sejenisnya. Padahal di sini Allah melarang jenis bukan ain. Akhirnya kejebur ke dalam pelanggaran. Ada juga sekarang banyak di antara manusia melakukan pelanggaran itu begini. Contoh, dia memakan riba. Dia mencoba untuk mencari dalih yang itu adalah hiasan dari syaitan. Makanya wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan itu menghiasi untuk memandang indah terhadap apa yang dia kerjakan. Dan itu adalah sumpahnya syaitan. Karena iblis ketika diusir oleh Allah dari surga, dia bersumpah, "Wabima akhwaitani." Ya Allah,
karena engkau telah menggelincirkan aku, mengusir aku dari surga. La uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan hiasi anak Adam memandang baik terhadap kesyirikan, kemungkaran. Contoh, ada orang mengatakan, betul syirik itu haram, tapi ini bukan syirik mas. Syirik itu nyembah berhala. Kalau sekarang hanya sekedar tabarruk ke kuburan para wali, terus kemudian mengambil tanah-tanahnya, itu bukan syirik tuh, lihat. Ya, bagaimana wazayyana lahumus syaitanu, ya, a'malahum dalam firman lainnya, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, ya, wa sadda 'anis sabil, Allah dia halangi dari jalan Allah. Nah, Masya Allah, ya. Atau kalau seandainya dia itu tahu bahwa itu dosa, ya, ini enggak riba mas, ini hanya sekedar bunga. Yang riba itu rentenir, ya, akhirnya riba itu dihalalkan. Musik yang diharamkan itu bukan ini. Memang saya sadar musik itu haram, tapi yang ini tidak haram. Bahkan ini itu ibadah bagus. Kalau enggak, bahkan musik yang ini itu bisa mendatangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, macam-macam. Coba, syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. La uzayyinanna lahum, syaitan di dalam memberikan suatu tips langkah untuk menyesatkan tadi dengan cara menghiasi perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara yang syirik dan kufur dengan dalih-dalih yang baik. Contoh, zina itu haram, tapi kalau sekarang dilakukan di wilayah privat, keduanya sudah dewasa, dilakukan suka sama suka, tidak ada paksaan, maka itu enggak apa-apa. Itu seperti milkul yamin. Nah, Masya Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ini adalah orang yang sudah kena sumpah serapahnya iblis. Wala uzayyinanna lahu fil ardi, saya akan bikin mereka itu melakukan kemungkaran dengan dalih-dalih yang manis, dengan argumen-argumen yang nampak seakan-akan masuk akal, tetapi ternyata adalah sesat dan menyesatkan. Banyak di antara kita melakukan kemungkaran. Ya, contoh saja ghibah. Ini enggak apa-apa mas, kan ini fakta, kan. Ghibah itu kan kalau menjelek-jelekkan, saya berbicara apa adanya kok. Subhanallah. Ya, ghibah itulah berbicara apa adanya. Kalau tidak apa adanya namanya fitnah. Ada di antara mereka mengatakan, mas saya chatting dengan perempuan-perempuan ini kan hanya sekedar dalam rangka untuk memberikan tausiah dan sharing. Padahal di sana ada syahwat yang terselubung, di sana ada tipu muslihat syaitan yang sedang dia giring menuju lubang yang sangat berat, yang dia tidak akan, minimal kalau tidak akan bisa keluar adalah sulit untuk keluar. Tapi wa zayyana lahumus syaitan, syaitan menghiasi ma kanu ya'malun, apa saja yang dia lakukan. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, syaitan di dalam menjerat manusia, terutama para ulama, sehingga dia menjadi penghancur agama. Pertama dijerat dengan syirik dan kufur. Artinya ulama dibikin tertarik dengan kekufuran, kesyirikan, kemudian diargumentasikan yang tadi. Mengambil tanah kuburan sosok para wali itu enggak ada masalah. Itu bagian daripada tabarruk. Tahlilan ini enggak ada masalah. Itu kan kita islamisasikan tradisi tersebut. Melakukan maulid Nabi itu kan bagus di dalam rangka untuk membaca sirah para rasul, para nabi, ya, terutama Nabi Muhammad SAW, dan berbagai macam argumentasi yang akhirnya membuat orang itu kadang-kadang bertekuk lutut dan kadang-kadang terkecoh dengan argumen tersebut. Dan itu banyak. Bahkan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak.
yang syirik menjadi tauhid, yang tauhid menjadi syirik. Sehingga kalau kita perhatikan di antara mereka mengeluh-elukan bid'ah menyerang sunnah. Karena proses wala uzayyinanna lahum fil ardi wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan memberikan satu godaan tipu muslihat, memandang keburukan itu menjadi kebaikan. Banyak orang yang sekarang ini memusuhi tauhid tetapi membela mati-matian terhadap syirik. Banyak orang yang toleran terhadap agama-agama kufur tetapi dia selalu menyerang, menuduh agama Islam. Bahkan mereka yang mengamalkan Islam secara istiqamah, berpegang teguh terhadap sunnah, dikatakan radikal. Bukankah itu semua bagian daripada tipu muslihat syaitan? Di antaranya adalah tazyinul ma'asi, dibikin memandang indah terhadap maksiat. Pertama itu kekufuran dan kesyirikan. Kalau dia tidak bisa menjerat ulama tersebut dengan kekufuran dan kesyirikan, maka dijerat dengan dosa-dosa besar. Dia dibikin remeh. Di antaranya tazyin lagi, syaitan membuat seorang ulama memandang indah, remeh terhadap maksiat tersebut. Ini kan maksiat yang masih dalam tataran diampuni oleh Allah. Sementara yang tidak diampuni itu kan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sementara Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Mu'min. Dia tidak mengerti dan tidak mencoba untuk membalancekan bahwa ada seorang perempuan yang dimasukkan oleh Allah neraka gara-gara tidak memberi makan kucing. Coba. Dia tidak sadar akan satu dosa. Tangan seseorang dipotong hanya karena mencuri, rubu'u dinar, 1/4 dinar. Subhanallah. Dan subhanallah, ada orang yang dirajam sampai mati. Sementara yang melakukan dosa maksiat itu seberapa anggota tubuhnya? Dan ada orang yang dicambuk seluruh tubuhnya hanya meminum khamr segelas 2 gelas. Mana sekarang ini kita balancekan dengan sifat Allah syadidul iqab, azabun alim, dan yang lainnya. Jangan hanya sekedar kita menonjolkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, betul. Dan betul ayat Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan juga betul firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Betul. Tetapi di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, dakhalan nar. Siapa yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sebiji sawi, dia masuk neraka. Coba. La yadkhulul jannata qati, tidak akan bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Yang lebih membelenkan lagi dalam satu term, dalam satu terma, dalam satu alinea, Rasulullah SAW pernah dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, di sana ada seorang perempuan yang sholatnya kuat, sedekahnya hebat, sholat qiyamul lailnya bagus, sementara dia tidak menjaga lisannya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Ada tipuan lagi yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau sekarang ulama tersebut dijerat dengan syirik kufur tidak bisa, dijerat dengan dosa besar juga tidak bisa, maka dijerat dengan meremehkan dosa-dosa kecil. Dan betapa banyak di antara kita mengatakan ini kan dosa kecil, gampang nanti hilang dengan wudu. Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan menghilangkan dosa-dosa ini hanya sekedar saya duduk di majelis ilmu, sekali memberikan kajian,
sekali memberi satu fatwa. Dan dosa-dosa ini semua akan diampuni oleh Allah, tidak mendatangkan siksaan. Kan kebaikan saya banyak, didoakan oleh jamaah saya. Dan juga amalan saya juga banyak, sosial saya juga banyak. Saya menyantuni sekian yatim piatu, sekian orang-orang fakir miskin. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal masakin wal kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil laili was sha'im bin nahar. Orang yang menyantuni fakir miskin dan janda seperti orang yang jihad di jalan Allah, qiyam di malam harinya, siam di siang harinya. Ini semuanya dibikin kacau oleh iblis dengan dalil-dalil tersebut, dibikin kacau oleh syaitan. Kalau tidak bisa juga, maka sang alim tersebut dijerat oleh syaitan dengan apa? Sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan suatu yang wajib. Ini kan perkara mubah, nonton bola kan mubah, semancing kan mubah, ya. Kemudian main motor, main mobil kan mubah. Ini kan perkara baik. Bahkan bisa menjadi wasilah dakwah. Wasilah dakwah. Ternyata dia sedang ditipu oleh syaitan. Atau dia terkecoh dengan sibuk perkara utama, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Dia sibuk dengan sholat tahajud sampai bengkak kakinya, tetapi jarang ke masjid untuk sholatul jamaah. Dia sibuk dengan santunan sana sini, tetapi sekarang ini kewajiban-kewajiban utangnya ditelantarkan. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah, tetapi dia sendiri menelantarkan banyak kewajibannya. Ini adalah jaring jerat syaitan. Sehingga wa minhum man ya'lamu tahrima. Di antara mereka di dalam melakukan pelanggaran itu tahu itu haram. Ghairu anna ghalabati syahwah, tapi serangan syahwat begitu dahsyat. Ansathu tadhakkura dzalika, melupakan semua hal tersebut bahwa itu adalah haram. Ini ada. Ada di antara mereka tahu zina itu haram, tetapi kadang-kadang syahwatnya yang menggilas dia sehingga melupakan bahwa zina itu haram, melupakan bahwa ghibah itu haram, melupakan bahwa sekarang ini menipu, korupsi itu haram. Karena nyamannya satu deal-deal yang dia lakukan, nyamannya persahabatan yang didasarkan atas riswah, dan kedamaian yang dia dapatkan, ya, yang disebut orang sekarang adalah ZN, zona nyaman zaman now, sehingga melupakan bahwa riswah itu haram. Akhirnya dia melakukan korupsi di mana-mana. Fashaghalahu ma ra'a amma ya'lam. Akhirnya dia tersibukkan dari ilmu-ilmu yang selama ini dia ketahui. Walihada la yadhkuru sariqul qat'a. Oleh karena itu, pencuri itu tahu bahwa dosa mencuri itu berat. Bahkan kalau di dalam naungan daulah Islamiyah itu tangannya bisa dipotong, tapi dia tetap mencuri, lupa akan hukuman potong tangan. Bal yaghibu bi kulliyatihi fi nailil hafz. Bahkan ketika dia itu sukses di dalam pencuriannya dan sangat menguntungkan di dalam korupsinya, lupa akan semuanya, sanksi-sanksi, termasuk nanti ditangkap KPK, termasuk juga nanti di akhirat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan itu diinfakkan, lupa semua itu. Wala yadhkuru rakibul fahishatil fadihata. Rata-rata pelaku kekejian, kemaksiatan dan kemungkaran itu lupa daratan. Kalau kata orang, bahwa itu adalah salah, bahwa itu adalah maksiat, bahwa itu adalah pelanggaran yang mendatangkan kerugian dunia akhirat, mendatangkan mara bahaya dunia akhirat. Lupa semua. Walal had. Bahkan penzina lupa cambuk, lupa rajam. Peminum khamr lupa cambuk, lupa sanksi. Begitu juga perampokan, pencurian, begitu juga orang-orang yang melakukan kerusuhan, begitu juga orang-orang yang korupsi, riswah. Padahal jelas, seperti jelasnya matahari di siang bolong, ar-rashi wal murtaish war-raish bainahuma finnar. Ya, ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan yang disuap, war-raish bainahuma, yang menjadi perantara keduanya, finnar, di dalam neraka. Allahu Akbar.
li'anna ma ra'a yudhiluhu amma ya'lam, karena dia sekarang berada di dalam posisi ZN, zona nyaman zaman now, sehingga menghilangkan semua hal yang selama ini dia ketahui bahwa itu haram. Sehingga dia lupa ketika berada di zona nyaman, riba itu haram. Dia lupa ketika di zona nyaman, zina itu haram. Dia lupa ketika saat di zona haram, di zona nyaman itu korupsi, suap itu haram. Ketika berada di zona nyaman, dia lupa semuanya ajaran-ajaran agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia itu ustadz, padahal dia itu tokoh agama, padahal dia itu orang yang paling pertama kali mengerti tentang dalil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa minhum man ya'lam al-hadar yadhkuruhu. Ada orang yang ketika maksiat itu masih ngerti bahwa itu dilarang. Ya, ketika zina, dia itu sadar zina itu haram. Ketika dia itu suap menyuap, dia mengerti suap menyuap itu haram. Dia mengerti ketika bertransaksi riba itu haram, tetapi di hatinya ghairu annahu ya'lam sa'atal afi. Nanti juga saya akan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa umumal musamahah, Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Gampang kok, Masya Allah. Fayaj'al fi nafsi taubah, di dalam otaknya terngiang-ngiang taubat. Nanti taubat gampang, nanti taubat gampang, nanti taubat. Wa in qaddamal ma'asiyah, meskipun dia melakukan maksiat. Ini adalah argumentasi yang dipakai oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika menjeburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya, tenang aja deh. Bunuh aja itu Yusuf, jeburkan aja ke dalam sumur. Setelah itu kita taubat jadi orang soleh, gampang kok. Bapak kita kan nabi, ya. Kita kan punya cara untuk taubat. Ustadz itu kan pinter caranya untuk mengetahui untuk taubat, itu kan gitu. Setiap orang ahli itu gampang kok. Ahli komputer itu berani bongkar juga pinter balikin lagi. Orang ahli bangunan itu pinter bongkar rumah juga pinter memperbaiki rumah kok. Ustadz kan tahu dalil, ulama kan tahu dalil, tahu caranya taubat, gampang. Akhirnya dia melakukan maksiat. Fahadha mukhatirun, ini adalah bahaya. Wa rubbama stunqidha bitaubah. Barangkali dia menyangka bahwa itu akan bisa diselamatkan dengan taubat. Li'annahu ra'a afwal karim a'zam min dambihi. Karena pemaafan Allah itu lebih luas, lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Dengan mudah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dikiranya dengan mudah mengucapkan itu di sela-sela tahajudnya, di saat doanya, kemudian Allah mengampuninya. Tapi kata Imam Ibnul Jauzi, ini adalah penutup, ghairu annal akhda bil hazmi aula bil aqil. Tapi menghindar dari semua itu, tidak meremehkan maksiat, itu sangat patut bagi orang yang berakal. Kenapa? Bisa saja nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan selingkuh. Bisa saja nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan bermabuk ria. Bisa saja Allah matikan kita, mengambil kita di dalam keadaan bertransaksi suap, menyuap atau korupsi. Bisa saja kita diwafatkan oleh Allah di dalam penjara. Bisa saja kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan maksiat, dan akhirnya kita di dalam su'ul khatimah, seperti yang dialami oleh Barseso, di mana dia seorang tokoh ibadah kemudian dijerat oleh setan, digoda dengan perempuan, kemudian akhirnya berzina dengan perempuan tersebut, akhirnya sampai hamil. Setan membisikinya supaya kamu aman, wahai Barseso, bunuh perempuan itu. Bagaimana nih keluarganya? Bilang saja kepada keluarganya bahwa adik kamu dibawa kabur oleh setan, oleh jin, kemudian kubur. Ternyata Allah akhirnya lewat setan tersebut menghadirkan mimpi
bahwa adiknya adalah dibunuh oleh sang ahli ibadah tersebut. Akhirnya tertangkap, dihukum pancung, dan ketika saat di pemancungan iblis datang, wahai Barseso, mau nggak kamu selamat, aku selamatkan. Ada waktu sejenak untuk bertaubat. Akhirnya mengiyakan. Syaratnya cuma satu saja, sujudlah kamu kepada saya sekali saja. Karena kebodohan sang Barseso, ya hanya sekedar ahli ibadah bukan ahli ilmu. Akhirnya dia bersujud, tidak diselamatkan juga, dan juga tidak bertaubat kepada Allah, dan akhirnya masuk neraka. Kaifa waqad alima anna hadzal malikil halim. Bagaimana tidak? Allah al-malikil halim, raja di raja yang maha pemaaf itu, qata'al yad fi rub'i dinar, memotong tangan hanya sekedar mencuri 1/4 dinar. Wa hadama bina'al jismil muhkam birrajam. Allah menyuruh untuk merajam seluruh tubuh, dihancurkan hanya sekedar zina yang mungkin beberapa saat, liltidadi sa'atin, hanya kelezatan sesaat. Wa khasafa wa masakha wa aghraka. Ada di antara kaum yang ditenggelamkan oleh Allah, ada yang dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala batu, ada yang sekarang ini dirubah mukanya menjadi monyet dan sama babi. Apa dosa yang mereka lakukan? Bukankah menurut kacamata kita Lut itu masih lebih ringan dibanding sekarang kemaksiatan LGBT yang dilegalkan, yang sekarang ini diorganisir, yang itu disuruh-suruh, ada reklamenya, ada iklannya. Mereka melakukan secara alami. Mereka hanya melakukan suatu komunitas yang kecil. Sekarang kita internasionalkan, kita legalkan, kita organisir. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah Maha Pemaaf? Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekarang kita buka tanya jawab. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin LCMM hafizahullah. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ilmu yang telah diberikan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan, dan mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam menjalankan ilmu yang telah kita peroleh. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya jawab langsung kepada Al Ustadz bisa melalui via telepon atau di pesan singkat di nomor 0811 8033 389. Kami ulang kembali, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon di 0811 8033 389. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, ya langsung. Ustaz mau bertanya, Ya, Ustaz. silakan. Silakan. Silakan Ibu. Ini Iya. hamba Allah dari Jakarta. Ya. Mohon maaf, volume TV-nya Ini dikecilkan. Ustaz, Ya. anak saya bertanya, itu gimana ya Ustaz? Kalau perlombaan bola, bulu tangkis itu dilarang, haram, sedangkan panah sama berkuda itu dibolehkan Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Di dalam hadis Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin, ya. Tidak ada perlombaan kecuali di dalam finaslin, ya. La sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali memanah, berkuda, dan berunta. Artinya di sini
menurut penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, saya ulangi lagi ya, ini bukan penjelasan saya, tapi penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksudkan tiga ini boleh kita itu beradu dengan uang, ya. Kita bisa taruhan, gitu loh. Yang lainnya boleh, tapi enggak dengan taruhan, gitu loh. Jadi semua perlombaan itu dilarang taruhan kecuali tiga, ya, yaitu memanah, berkuda, beronta. La sabaqa illa fi naslin au hafirin au huffin au hafirin. Ini penjelasan, saya tegaskan kembali, ini adalah penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Umpamanya ada tiga orang yang sekarang ini latihan memanah, bertiga mengumpulkan uang, umpamanya 100.000, 100.000, 100.000, nanti siapa yang menang mengambil uang tersebut, boleh. Ini menurut penjelasan siapa? Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah, kalau yang lainnya seperti futsal, seperti lomba cerdas cermat, ini tidak boleh taruhan antar mereka. Namun kalau ingin mengadakan lomba tersebut berhadiah, hendaknya keuangan itu diambil dari luar, bukan dari peserta itu. Jadi aslinya semua lomba yang di dalam kebaikan seperti lomba tahfidz, lomba menghafal hadis dan yang lainnya itu boleh. Cuma di sini kalau kita berikan hadiah selain memanah, berkuda, beronta, ini tidak boleh antar mereka. Tidak boleh kita ambil dari urunan antar peserta lomba, tapi boleh diambil dari pihak lain. Umpamanya Menteri Agama memberikan hadiah haji kepada pemenang lomba tahfidz pertama, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang hadiah haji ini ongkosnya diambil dari peserta, itu enggak boleh, itu judi. Tapi khusus di tiga ini boleh. Ini saya ulangi lagi, ini adalah penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, la sabaqa illa fi naslin au huffin au hafirin. Tidak boleh lomba dengan taruhan kecuali tiga, yaitu di dalam memanah, berkuda dan beronta. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum atas jawaban Ustadz yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita buka kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, kami informasikan kembali kepada pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Ini dari hamba Allah dari Padang Pak Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau nanya Pak Ustaz. Ya. Saya kan ibu rumah tangga dan belum berpenghasilan. Jadi semuanya itu 100% dari suami Pak Ustaz. Nah, jadi kalau saya ingin bersedekah, jadi kalau bagi suami nggak masalah, silakan. Terus pahalanya nanti buat siapa itu Ustaz? Soalnya saya kan nggak ada penghasilannya. Itu larinya buat suami apa buat saya Pak Ustaz? Ya, itu saja Umu. Ada yang pertanyaan lain? Cukup? Gimana? Cukup Umu pertanyaannya? Iya. Makasih Pak Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Bagi seorang perempuan, tolong diperhatikan ibu-ibu ya. Harta suami yang di tangan istri itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah harta yang halal dan berhak untuk dimiliki, bahkan dia dibolehkan untuk mengambil tanpa izin, yaitu
harta suami yang itu adalah jatah nafkah istri. Makanya pernah ada Hindun yang melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit, tidak memberikan uang kepada saya, ambil secukupnya untuk dirimu dan anakmu. Kemudian kalau dia bertanya, bilang bahwa saya tidak mengambil kecuali hak saya. Kemudian yang kedua adalah harta suami yang remeh. Ya, artinya yang remeh ini harta suami yang ditolerir oleh suami ketika istri itu bertasarruf, membelanjakan, entah dihadiahkan, disedekahkan. Maka di sini kata Rasulullah SAW, falaha syatru ajrihi. Dia mendapatkan separuh dari pahalanya. Oleh karena itu, ibu tadi bertanya, insya Allah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ibu mendapatkan separuh daripada pahala sodakohnya. Nah, yang ketiga adalah harta mahal, yaitu harta yang bila kita tasarruf, kita belanjakan, kita harus mendapatkan izin dari suami kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita buka pertanyaan kembali melalui via telepon atau di pesan singkat di 0811 803 3389. Sekarang kita lanjutkan kembali Ustadz melalui pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah termasuk jeratan syaitan wanita bercadar naik sepeda bersama keluarganya atau suaminya Ustadz? Jazakallahu khairan. Perlu diketahui bahwa di sana ada muru'ah, ya. Muru'ah itu suatu kondisi di mana orang itu menjaga bukan dari sesuatu yang hanya sekedar haram, tetapi muru'ah itu menjaga dari sesuatu yang itu merusak tampilan, bisa mencerdai wibawa, bisa menodai kehormatan. Contoh wanita yang boncengan dengan laki, ya, entah itu gratis atau membayar, ini termasuk khawarimul muru'ah. Bahkan sudah mendekati sesuatu yang bisa diharamkan oleh agama. Karena di sana ada gesekan, di sana mungkin ada pegang memegang. Makanya ini dihati-hati. Begitu juga wanita-wanita yang sekarang balap sepeda atau bersepedaan, ini juga diperhatikan. Kalau memang itu tempatnya terjaga, umpamanya di suatu tempat yang tertutup, kemudian luas, kita memungkinkan untuk bersepeda, itu nggak ada masalah. Tetapi saya anjurkan bagi orang yang sekarang ingin jalan-jalan menikmati segarnya udara, itu lebih baik dengan jalan kaki sambil bercengkrama, saling berdiskus, itu lebih bagus. Karena kalau naik kendaraan sepeda itu tidak ada keakraban dalam berbicara, tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi, bahkan hanya monoton, sehingga di sini kurang begitu mesra, kurang begitu harmonis, kurang begitu hangat. Dan kadang-kadang tampilannya juga kelihatan menampilkan aurat, karena aurat perempuan yang dilarang untuk ditabarruskan itu, para ulama menjelaskan wala tabarrashna tabarrujal jahiliyatil ula, termasuk adalah menampakkan kulit tubuhnya, atau menampakkan lekuk tubuhnya, atau menampakkan gerakan tubuhnya, atau maksudnya gerakan yang menggoda, atau pakaian-pakaian yang menarik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kami informasikan kembali pada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon di 0811 803 3389. Ya, kita lanjutkan pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana mau bertanya, di dalam Islam itu isbal dilarang, tapi bolehkah memakai selimut saat tidur sampai menutupi mata kaki Ustadz?
Diulangi lagi. Ana mau bertanya, di dalam Islam itu isbal dilarang. Ya. Tapi bolehkah memakai selimut saat tidur sampai menutupi mata kaki? Ya, kalau tidur itu orang sedang dalam keadaan lain dengan hidup, itu pertama. Kemudian yang kedua, selimut itu bukan pakaian. Jadi tolong diperhatikan, pakaian ini adalah sesuatu yang kita kenakan untuk di tubuh kita untuk aktivitas harian kita. Makanya ketika kita berbicara masalah kain berjahit di dalam ihram, itu adalah pakaian harian. Pakaian harian, kenapa dilarang memakai pakaian berjahit? Karena rata-rata pakaian harian itu tidak dipakai kecuali setelah dijahit. Ya. Kalau seandainya di sana ada pakaian harian tidak dibuat tidak dengan cara dijahit pun akhirnya dilarang. Karena intinya di situ adalah pakaian harian, bukan jahitan. Karena secara tekstual pakaian berjahit itu enggak ada. Bahkan yang pertama kali mengistilahkan pakaian harian dengan istilah pakaian berjahit itu adalah Ibrahim An-Nakhai. Ya, dengan demikian di sini adalah pakaian harian. Dan juga masuk di dalam masalah ini yang dimaksudkan larangan isbal ada di dalam pakaian harian, sementara di dalam kondisi tidur atau kondisi mungkin kita lagi membawa tas itu nutupin mata kaki kita, atau mungkin bawa anduk itu menutupi mata kaki kita, maka tidak masuk ke dalam larangan sana. Pertama, kita mengembangkan sesuatu di luar nalar. Yang keduanya itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita mengada-ada sesuatu yang tidak ada penjelasan eksplisit maupun implisit di dalam dalil tersebut, ya. Dengan demikian selimut tidak termasuk pakaian, dan kalau digunakan menutupi mata kaki maka tidak masuk ke dalam larangan isbal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui via telepon di 0811 8033389. Ya, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya jawab langsung kepada Ustaz bisa melalui via telepon di 0811 8033389. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf, volume TV-nya tolong dikecilkan agar bisa kita tangkap pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Ya Bapak, silakan. Pertanyaannya Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengar Bapak? Silakan. Saya dari hamba Allah dari Riau, Pak. Iya, silakan Bapak pertanyaannya Pak. Mau tanya sedikit Pak Ustaz. Iya. Silakan. Tentang masalah sholat tasbih. Ya. Itu dasar hukumnya, hadisnya sahih atau apa Pak? Iya Bapak, itu saja Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik. Ikhwas sekalian, sholatut tasbih, ya. Ini banyak ditanyakan oleh jamaah, termasuk juga kaifiyahnya dan yang lainnya, ya. Perlu diketahui bahwa sholatut tasbih itu diperdebatkan sangat tajam oleh para ulama, sehingga di sini polemik itu cukup tajam. Karena sebagian ada yang mengatakan bahwa hadis sholatut tasbih yang diriwayatkan oleh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, di mana Rasulullah SAW menyarankan kepada Abbas untuk tidak meninggalkan sholat tasbih, ya. Kalau enggak bisa tiap hari, ya, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup.
dan tata caranya membaca tasbih setiap gerakan berdiri, rukuk, sujud. Ini di antara para ulama itu mengatakan hadis ini adalah maudhu'. Bahkan Ibnu Jauzi memasukkan ke dalam kitab maudhu'nya. Ada di antara para ulama mengatakan bahwa memang hadis-hadis tasbih melalui jalur riwayat rijalul Hijaz itu adalah dhaif. Adapun rijalus Syam adalah sahih. Makanya di antaranya yang mensahihkan adalah Al-Mundhiri di dalam At-Targhib wa Tarhib dan diikuti oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya hadis ini kita anggap adalah hasan li ghairihi, kemudian akhirnya kita praktekkan salat tasbih tersebut, maka ketahuilah salat tasbih tersebut tidak akan menaikin ranking kepada salat sunnah muakkadah yang harus kita lazimkan. Bahkan kita boleh lakukan sesekali saja berdasarkan arahan Rasulullah kepada Abbas tersebut, meskipun hanya seumur hidup sekali. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa melalui via telepon di 0811 803339. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya silakan. Ya silakan. Yang Halo, bertanya. Assalamualaikum. Ya, mohon volume TV-nya dikecilkan Bapak agar kita bisa mendengar dengan baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya Bapak. Mau tanya sama Ustaz ini. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Halo. Ya, silakan Pak. Iya Bapak, sudah terdengar dengan baik. Silakan Bapak pertanyaannya. Halo, suaranya Iya. putus ya. Halo. Iya Bapak, mohon maaf Bapak, volume TV-nya tolong dikecilkan. Bapak fokus di telepon saja Bapak, suara yang ada di telepon. Silakan Bapak pertanyaannya, kami sudah mendengar dengan baik Bapak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, Mau tanya ini Ustaz, kalau umpama kita minta umpama kalau anak-anak tadi itu kan sejak di perut, terus kita minta tolong diobati sama orang yang alim, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apa itu boleh atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Taib, kalau yang dimaksudkan pengobatan itu adalah ruqyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirka. Ya, ma lam yakun fi syirk, ya. Tidak mengapa ruqyah itu selagi di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Tetapi kalau ada unsur kesyirikan, meskipun itu labelnya adalah kiai, meskipun labelnya adalah tokoh agama, maka kita harus hindarkan. Dan saya menjelaskan ciri pembeda antara kiai dengan dukun, antara ruqyah dengan pengobatan dukun, itu kurang lebih ada 15. Di antaranya biasanya dukun itu menanyakan hari lahirnya. Kemudian yang kedua menanyakan orang tua, entah itu bapak atau ibu. Kemudian yang ketiga biasanya meminta sesuatu bekas-bekas dari pakaian kita, entah itu kopiah kita, celana dalam kita, BH kita, atau mungkin kaos dalam kita. Biasanya memberikan satu mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang susah untuk kita pahami maknanya. Atau tulisan-tulisan yang memang tidak ada maknanya, ro, mim, dan yang lainnya. Kalau seandainya ada ayat-ayat Allah, di antaranya biasanya ayat kursi, itu hanya sekedar lampiran saja, tetapi di sana biasanya ada huruf-huruf aneh. Biasanya diambil dari Manba'ul Ma'arif atau Syamsul Ma'arif, satu kitab paling terkenal tentang perdukunan. Kemudian biasanya juga dia meminta untuk mengubur sesuatu yang disebut dengan tumbal, entah itu di depan rumah kita, di tengah rumah kita, atau di tempat-tempat yang mereka anggap itu angker.
atau disuruh untuk menyembelih kambing, kendit, sapi, macam-macam. Atau katanya ada yang mengobati penyakit dipindah ke ayam, ke telur, ke kambing, ke sapi. Dari jenis semua ini adalah perdukunan. Atau kita disuruh untuk menghindar, untuk tidak mandi 40 hari, atau membaca kulhu sungsang, atau kulhu dan yang lainnya. Al-Quran dibalik-balik, Al-Quran dirubah-rubah. Bahkan di antara mereka ada yang menulis Al-Quran, ayat Al-Quran dengan darah haid. Ini semuanya adalah perdukunan, meskipun dia berargumen adalah kiai, bahkan orangnya memiliki pondok pesantren. Dengan demikian yang membedakan bukan sosok, yang membedakan itu bukan zahir, yang membedakan adalah praktek tersebut. Intinya, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak ada di dalam ruqyah itu masalah selagi di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita buka pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang kadang-kadang meninggalkan salah satu sholat wajib secara sengaja? Misalnya tidak sholat subuh, tidak sholat maghrib karena malas, atau karena sebab kerjaan yang terkadang beliau sering melalaikan atau menunda waktu sholat. Apakah orang tersebut masuk ke dalam kategori dosa besar atau kafir, dan dosa apa yang dia dapatkan? Barakallahu fiik. Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khairan. Perlu diketahui bahwa di dalam masalah hukum meninggalkan sholat ini para ulama tegas. Apalagi kalau dia itu ada unsur ingkar, maka para ulama sepakat siapa yang meninggalkan sholat dengan unsur sengaja mengingkari kewajiban sholat tersebut, maka ijma' para ulama kafir, keluar dari Islam. Antum bisa lihat dari kitab fikih manapun dan madhab manapun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah solat. Siapa yang meninggalkan maka batasannya di solat kafir, kalau solat mukmin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyerang serangan fajar menunggu azan. Kalau ada azan maka dia tahan untuk tidak menyerang, dan kalau tidak ada azan maka Rasulullah SAW menyerangnya. Maka ini menunjukkan juga batasan negeri Islam dengan negeri kufur adalah di solat dan syiar azan. Nah, sekarang problematika bagaimana orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Maka di sini di antara para ulama memberikan satu penjelasan bahwa siapa yang meninggalkan sholat dengan total tidak pernah sholat sama sekali, meskipun alasannya itu malas, maka tetap dia itu kafir, keluar dari Islam. Kalau mati tidak boleh disolatin, tidak boleh merawat jenazahnya, dan tidak boleh waris mewarisi, karena la yarisul muslimul kafira. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir, dan otomatis pernikahannya harus dipisah. Tetapi kalau sekarang dia itu kadang sholat kadang tidak, maka katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia masih dihukumi muslim, sementara urusannya dia nanti di hadapan Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan orang yang meninggalkan sholat secara final di antara para ulama, dan tarjihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya jawab langsung kepada Ustaz, bisa di 0811 8033 389. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sudah terdengar Bapak, silakan. Dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Ya, silakan Bapak, pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya tadi dari Medan. Iya Bapak, silakan Bapak. Menyambung pertanyaan tadi tentang isbal.
Apakah pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab yang melebihi mata kaki itu termasuk isbal juga? Ya Bapak, silakan Bapak, dilanjutkan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya Bapak. Pakaian jubah maksud saya. Iya. Oh, iya. Sudah kita bisa tangkap Bapak pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Cukup. Silakan Ustaz. Taib, kalau seandainya orang tersebut mengenakan jubah, maka intinya at-thawb yang dimasukkan oleh Rasulullah di dalam hadis itu memang jubah itu. Dan itu adalah pakaian yang dipakai oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Cuma di sini setelah Islam, orang-orang Arab termasuk Rasulullah SAW mengenakan juga. Cuma bedanya adalah tidak isbal. Sehingga apakah kita itu harus pakai pakaian jubah? Tidak. Itu pakaian tradisi Arab yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, maksudnya masih dilegalkan, masih juga diadat biasakan oleh Rasulullah, sehingga itu menjadi pakaian harian juga. Cuma Rasulullah SAW melarang untuk isbal. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal isbal fa innahu minal makhila. Waspadalah terhadap pakaian isbal karena itu termasuk kesombongan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kita buka kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Wahyudi dari Tanah Datar Padang. Ya. Apakah berburu babi itu haram di dalam Islam Ustadz? Soalnya berburu babi juga dengan anjing, tetapi Ustadz hal itu memiliki manfaat untuk perkebunan warga. Mohon penjelasan Ustadz. Perlu diketahui bahwa memelihara anjing itu dibolehkan kalau untuk menjaga tanaman, untuk menjaga hewan-hewan, ya. Termasuk juga kita masukkan anjing-anjing pelacak yang dimiliki oleh polisi, itu dibolehkan dan boleh ditransaksikan untuk dijual belikan. Ini keluar dari larangan Rasulullah SAW untuk melarang 3 upah, ya, upahnya dukun, upahnya pelacur, dan harganya anjing. Itu dikeluarkan dari sana. Kalau digunakan untuk menjaga tanaman, untuk menjaga hewan supaya tidak diserang serigala, tadi tanaman supaya tidak diganggu babi, tapi tolong diperhatikan, jangan sekarang habis diburu oleh anjing terus babinya dimakan, itu ya. Itu yang dilarang. Nah, kemudian yang dilarang oleh Rasulullah SAW, innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun, malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambarnya sama anjingnya itu kalau di rumah. Kenapa? Karena di situ bertentangan dengan adab dan kemuliaan. Bukankah Islam, Rasulullah SAW melarang untuk berta'awud ketika kita mendengarkan anjing. Kalau anjing kita pelihara di rumah tiap hari menggonggong, kita juga ta'awud, saingan nanti sama anjingnya. Setiap a'udzubillah, capek juga kita. Setiap gonggong, a'udzubillah. Setiap gonggong, a'udzubillah. Jangan-jangan kita nanti yang gonggong. Terus kemudian yang keduanya adalah di sana malaikatur rahmah itu memang tidak suka kepada gambar-gambar patung-patung sama anjing itu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan innal malaika, maksudnya malaikatur rahmah. Dan di sini juga tidak diplesetkan seperti orang-orang awam. Kalau begitu, kalau pengen nggak mati-mati, melihara anjing aja di rumah supaya malaikat nggak masuk. Bukan malaikatul adab, bukan malaikat maut. Yang dimaksudkan adalah malaikatur rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kami informasikan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon di 0811 8033 389. Ya, silakan. Ya, kami informasikan kembali kepada pemirsa. Ya, assalamualaikum.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan Pak, langsung aja Pak. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Pak. Iya, Bapak, silakan pertanyaan, Bapak. Agak dikecilkan Pak TV-nya. Ya. Dikecilkan. Dimohon kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dimohon untuk mengecilkan volume TV-nya, Pak ya. Jadi fokus ke suara yang ada di telepon. Ya, kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dimohon untuk mengecilkan volume TV-nya agar lebih terdengar dengan jelas dan bisa fokus di suara yang ada di telepon. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Ya, dari hamba Allah di Malang. Ya, silakan Mau Ibu. bertanya, Ya. apa kaidahnya puasa Senin Kemis itu pahalanya bagaimana? Apakah bisa mengurangi dosa-dosa kita? Nah, terus Ya. kalau misalnya ada foto di rumah kita itu kita berdosa enggak? Gitu. Ya. Demikian pertanyaan saya, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu penanya yang dirahmati Allah. Fadilah puasa Senin Kemis itu cukup banyak. Di antaranya karena amal seorang hamba itu diangkat oleh Allah setiap hari Senin dan Kemis. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku senang amalku diangkat oleh Allah dalam keadaan puasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yaftahu abwabal jannah kulla yaumil itsnaini wal khamis. فيغفر الله تعالى لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحنا وقيل انظروا حتى يصلحا. Allah membuka pintu surga setiap Senin dan Kemis dan mengampuni setiap mukmin yang tidak menyekutukan Allah. Berarti pada hari Senin dan Kemis itu ada pengampunan yang turun secara khusus, terutama buat orang-orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia sedang dalam keadaan puasa. Kecuali di antara seorang dengan orang itu ada syahna, ada pertikaian, ada perselisihan, kata para malaikat, kata Allah kepada malaikat, tunggu dulu, jangan diangkat amalnya sampai berdamai. Makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita seharusnya tidak melakukan satu permusuhan atau mempermanenkan permusuhan. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yahillu li mu'minin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ini berpaling dengan ini berpaling dengan ini. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terutama penanya. Terus faedah yang berikutnya adalah faedah kesehatan, di mana Rasulullah SAW memerintahkan puasa itu ada yang Senin, ada yang Daud sehari puasa sehari tidak. Karena di sini proses menguras. Jadi ketika kita masuk sehari, nguras sehari, otomatis lebih sehat. Tidak ada pengendapan makanan, tidak ada pengendapan kolesterol, karena sehari masuk, sehari dikuras. Ini ada yang nguras harian, ada yang menguras sifatnya mingguan, ya, Senin Kemis, ya. Dan Masya Allah ya, kenapa Senin Kemis? Lihat ya Bu ya, Masya Allah ya. Karena kecenderungan orang itu libur hari Jumat, Sabtu, Ahad itu berfoya-foya, makan enak, terus libur ke sana sini, maka Senin dikuras, kan gitu. Terus kemudian Selasa Rabu ini sudah mulai aktivitas,
Terus kemudian menjelang liburan, makan-makan makin banyak, maka dikuras lagi kemisnya. Nanti hari Jumatnya, Sabtunya, Ahadnya itu makan-makan bebas karena badan ini sudah mulai ringan kan gitu. Kemudian ada aktivitas lagi ngurasnya sebulan sekali. Kalau tadi seminggu sekali kan, ini sebulan sekali, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, terutama Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Dan kenapa ditepatkan tanggal 13, 14, 15? Karena berdasarkan penelitian, kenapa orang-orang temperamen, emosional, dan yang lainnya itu kumat tanggal 13, 14, 15? Karena ternyata ada hubungannya dengan gravitasi bumi. Karena jangankan sekarang darah manusia, air laut aja pasang. Makanya di sini dikendori dengan puasa, maka pengaruh gravitasi ke bumi yang akhirnya ke darah itu agak sedikit kendor, sehingga temperamen itu akan sedikit ringan, marah-marah akan semakin ringan, bahkan pecandu narkoba itu kumat tanggal-tanggal itu ya. Nah, di sana ada yang nguras ya setahun sekali, tetapi jumlahnya cukup banyak, yaitu 30 hari. Karena dianggapnya setiap sehari itu ngurasnya kan 10 kan gitu, Masya Allah. Kemudian ditambah lagi nguras 6 hari yaitu bulan Syawal, sehingga di sini per 10 hari ada ganti untuk nguras sekali. Makanya puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh dalam pahalanya dan juga di dalam kesehatannya. Ini yang bisa saya jelaskan tentang fadilah puasa. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi, Masya Allah keutamaannya di sana. Dan ini bukan menjadi dalil untuk membuat peringatan. Kalau seandainya betul ini dijadikan sebagai dalil peringatan, ya sudah, kita puasa hari Senin itu, tidak lebih daripada itu. Jangan kita pakai dalil itu untuk suatu peringatan, sementara yang disuruh oleh Rasulullah SAW kita tidak lakukan, sementara melakukan yang lainnya. Ini suatu hal yang aneh. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, dari mana? Hamba Allah dari Riau. Hamba Allah dari Riau. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya. Ini saya mau bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas loh, jadi kalau ini ada di sana. Mohon maaf Ibu, mohon Begini, Ustaz, saya mau bertanya, apa kalau kita mau baca surat Al-Mulk itu tiap hari, apakah kita menjauhkan dari takubur, apakah betul hadisnya? Terus kalau kita sholat sunat tahajud itu, kalau sholat witir itu apa harus pakai sholat Al-Kafir sama sholat Al-Ikhlas, apa boleh yang lain? Ya. Ustaz. Mohon maaf Ibu, pertanyaan belum bisa kami tangkap karena Jumat apa? Tahajud tadi ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah surah Al-Mulk di pagi hari itu bisa mengusir jin? Al-Mu'min. Al-Mulk. Oke, cukup ya. Terima kasih. Membaca surat Al-Mulk atau surat apapun insya Allah bisa mengusir syaitan. Tapi kalau kita itu ingin mengusir syaitan dari rumah kita, secara spesifik adalah suratul Baqarah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan bakal lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Dan itu Masya Allah sangat dahsyat pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Makanya rumah yang rutin dibacakan suratul Baqarah akan adem, tenang, akan bagus. Apalagi digunakan untuk salat. Makanya Rasulullah juga mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Layaknya kuburan tidak pernah digunakan untuk ditempati untuk salat, dibacakan Al-Quran, digunakan untuk zikir atau kajian dan yang lainnya, kuburan.
Kadang-kadang sebagian mukmin muslim terjadi hal yang kebalik-balik. Kuburan makmur dengan bacaan Al-Quran, ramai dengan zikir, sementara rumahnya sepi dari berbagai macam aktivitas ibadah. Tidak pernah ada bacaan Al-Quran dilantunkan. Padahal dulu kalau kita perhatikan beberapa riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak pernah mengetahui rumah-rumah keluarganya Abu Musa al-Ash'ari kecuali saat membaca Al-Quran di malam harinya sedang tahajud. Masya Allah. Rasulullah SAW mendengarkan lantunan ayat-ayat dari rumah-rumah para sahabat itu. Ya, sekarang berbeda. Mereka riuh rendah, ngumpul sampai puluhan bahkan ratusan, membaca rame surat-surat di dalam kuburan. Mereka berzikir di dalam kuburan. Mereka rame yasinan di dalam kuburan, sementara rumahnya jauh dari Al-Quran, jauh dari zikir, jauh dari kebaikan. Ini jelas bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya jawab kepada Ustadz, dimohon untuk mengecilkan volume TV-nya agar bisa kami tangkap pertanyaan tersebut. Ya, silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Saya di Ampala dari NTB. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, ingin menyambut sedikit dari pernyataan Pak Ustaz barusan tentang malaikat rahmat yang tidak mau masuk ke dalam rumah kalau rumah itu terdapat foto-foto dan patung-patung. Yang anak ingin tanyakan, apakah boneka termasuk juga? Itu Pak Ustaz. Iya. Ya, itu ada pertanyaan. Apakah boneka termasuk juga? Untuk keluarga gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Intinya begini Pak, dihindarkan di rumah itu gambar-gambar yang bernyawa. Karena gini, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, inna asyaddan nasi adaban al-yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat itu adalah tukang lukis. Dan di sini dijelaskan dalam hadis, kalau tidak salah dari Abdullah ibnu Abbas, fal yusawwir habbatan au ghaira dhalik, ya. Hendaknya melukis bijian, apapun pohonan, intinya selain makhluk yang bernyawa. Meskipun di antara para ulama yang dimaksudkan al-musawwirun melukis lukisan makhluk yang bernyawa sebagai tokoh yang disembah, itu yang dimaksudkan, ya. Oleh karena itu, di sini kenapa kita memaksakan sesuatu keadaan yang akhirnya mendatangkan murka Allah, menjauhkan dari rahmatnya, tidak mendatangkan kehadiran malaikat ke rumah kita, yaitu malaikatur rahmah, hanya sekedar foto. Bisa kita ganti dengan lukisan yang indah berupa hutan, berupa pandangan pemandangan yang lebih indah, baik itu lautan atau macam-macam selain makhluk yang bernyawa. Kenapa? Karena di sana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, yudhahiku bi khalqil yudhahiu, ya, menandingi, karena di sana ada kesan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita tidak mengindahkan hadis ini, maka muncul berbagai macam keburukan sekarang. Muncul animasi-animasi yang di situ persis dengan makhluk. Ada di sana robot-robot bahkan lebih persis daripada makhluk, dan semuanya ini adalah bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu dihindarkan foto keluarga, foto pengantin, yang apalagi kadang-kadang juga ada unsur tabarrujnya, unsur pamer auratnya dan yang lainnya. Ini kemungkaran bertambah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang lainnya, silakan. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Sekarang kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, apakah dosa syirik kecil juga menghapus pahala amalan-amalan yang sudah kita kerjakan? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Taib. Tadi juga saya ingin jelaskan fadilah amal baik atau puasa Senin Kemis secara umum juga, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Seluruh kebaikan termasuk puasa Senin Kemis itu adalah menghapus keburukan. Ya. Intinya seluruh amal kebaikan, seluruh keimanan, ketakwaan itu bisa mendatangkan pengampunan. Karena di dalam firman Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ghfir fa amanna, ya. Setelah beriman, Allah Rabbana ghfir lana, dan seterusnya itu berarti mendatangkan juga pengampunan. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Itu juga bisa menghadirkan ini, dijauhkan oleh Allah dari kehinaan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu termasuk hal-hal kebaikan apapun, sholat duha, puasa Senin Kemis bisa mendatangkan pengampunan. Nah, syirik kecil apakah menghapus dosa? Di sini ditegaskan oleh para ulama, menghapus amal baik yang diriakkan, ya. Tolong diperhatikan. Tidak menghapus amalan-amalan baik yang lainnya. Artinya, kalau dia sekarang riya di dalam sholat, maka yang hapus adalah amalan sholat. Kalau riya di dalam masalah sodakoh, maka yang hapus adalah amalan sodakohnya. Makanya di situ bahayanya syirik kecil, yaitu riya. Maka Rasulullah SAW menegaskan, akhwafu ma akhafu anikum minas syirkil asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ditanya, wama syirkul asghar, apa yang dimaksudkan dengan syirik kecil? Rasulullah SAW mengatakan ar-riya. Makanya kalau kita ditanya apakah syirik kecil itu menghapus dosa, menghapus amal soleh? Naam, iya. Amal soleh yang dia lakukan secara riya. Artinya kalau dia riya di dalam sodakoh, maka sodakahnya itu hapus. Kalau riya di dalam solat, maka solatnya itu hapus. Makanya di sini diperhatikan. Karena riya ini gampang tumbuh, riya ini gampang hadir, gampang menyelinap ke dalam hati kita. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alastu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki ketimbang niatku. Li'annaha tataqallab, karena berubah-ubah. Makanya kita jaga amal kita supaya tidak terusak dengan riya. Dan katanya Fudail bin Iyad, beramal karena manusia adalah syirik, dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Betapa sering kita beramal karena manusia dan meninggalkan sesuatu juga karena manusia. Ngaji karena manusia, tidak ngaji juga nggak enak diomongin orang. Karena orang itulah sering menghiasi di dalam amal kita, action sosial kita. Nggak enak sama orang itu, sering mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Makanya ikhlas tidak terpengaruh dengan omongan orang. Ikhlas tidak terpengaruh dengan pujian orang dan juga cacian orang. Ikhlas tidak terpengaruh dengan bagian-bagian keuntungan dan kerugian yang ditentukan oleh manusia. Bahkan ikhlas hanya mencari keuntungan karena Allah, menghindar kerugian juga karena Allah. Beramal karena Allah, meninggalkan amal juga karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami informasikan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dimohon untuk mengecilkan volume TV agar kita bisa menangkap pertanyaan dengan jelas. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Ini Pak Selamat dari Riau, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak. Bertanya tentang masalah sholat sunat, Pak. Ya, silakan Pak. Ustaz, Ya. mana pentingnya sholat sunat qabla subuh sama sholat fajar, dan apa perbedaannya, Pak? Gimana? Gimana? Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, tolong diulang kembali Bapak. Mohon maaf. Bertanya tentang masalah sholat sunat. Ya. Sholat sunnah? Ya. Sholat sunat qabla subuh sama sholat fajar, itu apa perbedaannya, Pak? Oh iya. Ya, terima kasih Bapak sudah kita tangkap pertanyaannya. Ya, silakan Ustaz. Perbedaan antara
qabliyah subuh dengan sholat sunnah fajar itu tidak ada. Bahkan Rasulullah menegaskan la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'ataini. Tidak ada sholat setelah terbit fajar yang sunnah tadi kecuali 2 rakaat. Ini Rasulullah ingin menegaskan tidak ada perbedaan antara qabliyah subuh dengan raka'atul fajri yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu tidak ada bedanya. Makanya tidak ada perbedaan itu Rasulullah SAW menegaskan la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atain. Tidak ada solat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Makanya siapa yang ingin solat 2 rakaat fajar yang itu lebih baik daripada dunia seisinya, maksudnya adalah solat rawatib itu tadi, yaitu yang juga disebut qabliyah. Ya, disebut juga qabliyah karena dilakukan sebelum sholat wajib subuh. Dikatakan rawatib karena bagian 12 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan dikatakan raka'atul fajri karena itu dilakukan setelah terbitnya fajar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya jawab langsung kepada Ustaz, bisa melalui via telepon di 0811 8033 389. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Dari Bandung. Ya, silakan. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini yang saya tanyakan Pak Ustadz, bahwasanya di dalam setiap malam Jumat itu dengan membacakan salawat dengan bilangan yang sudah ditentukan. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya begitu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, hukumnya hukum sholat atau hukum salawat. Ya, oke. Syukur. Ya, terima kasih Bapak. Salawat itu ada 2 macam, ya. Salawat yang sifatnya mutlak, bebas, yaitu kapan saja, di mana saja, kecuali jangan sampai 2 tempat. Pas kita berhubungan suami istri, pas kita di toilet. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum salatan aliyya. Sesungguhnya manusia yang paling berhak kepadaku nanti, mengklaim aku nanti dari kiamat, adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku, terutama pada hari Jumat. Makanya salawat pada hari Jumat ini kita bisa kategorikan adalah muqayyad karena terikat hari Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari kalian adalah hari Jum'ah. Fa'aksiru aliyya minas salah. Perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun aliyya. Karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Dengan demikian, kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, terutama pada hari Jum'ah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Al-bakhil man idza dzukira ismi falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tidak mengucapkan salawat kepadaku. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Tadi pertanyaan terakhir, kami mohon maaf pada seluruh pemirsa yang belum bisa kami jawab pertanyaannya baik melalui pesan singkat karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab pesan maupun telepon yang telah disampaikan. Silakan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan melalui kajian pada siang hari ini. Fadhil. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sampai juga di penghujung acara dengan satu tema ulama penghancur agama, yaitu ulama yang menabrak rambu-rambu
agama yang dia seharusnya lebih menjaganya karena dia lebih tahu. Ulama yang terbelilit oleh syahwat, ulama yang akhirnya tidak bisa menjadi panutan, bahkan hancur umat ini bersama hancurnya, rusak umat ini bersama rusaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa memberikan kiblat kebaikan, bukan pada kiblat keburukan. Kita menjadi contoh kebaikan, bukan menjadi contoh keburukan. Kita menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, bukan menjadi kunci pembuka pintu keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat, dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022.